Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid An-Nur PT Astra Komponen Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga diaku sebagai bagian dari umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pengajian Al-Quran surah An-Naba dari ayat ke-17. Kita baca dari ayat 17 saja. Dibuka surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Littagina ma'aban labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa.
jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Sadaqallahul azim. Baik, kita sampai situ saja dulu, sedikit bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 17. Bismillah. Hukumnya adalah gunnah musyaddadah, didengungkan karena bertasdid. Ada dua huruf, ketika ditasdidkan ditahan dua ketukan. In pertama nun bertasdid, yang kedua mim bertasdid. Inna yaumal, awas, yauma ini bukan mad lain tapi haraf lin. Beda mad lain dengan haraf lain adalah dalam hal panjangnya. Kalau mad lain itu panjangnya minimalnya dua ketukan. Kondisinya adalah ketika waqaf. Kesamaannya mad lain dengan haraf lain sama-sama ya sukun dan atau waw sukun, sebelumnya fathah au ai. Namun haraf lain itu posisinya di depan atau di tengah-tengah, bukan di waqaf. Contohnya ya seperti ini, inna yauma atau ara'aita, itu adalah di antara contoh haraf lain. Adapun mad lain namanya juga mad, memanjangkan bacaan. Ini posisinya ketika waqaf. Li'ilafi Quraisy, bisa lebih dari dua ketukan sampai 4 ketukan, seperti halnya mad ariyab disukun ya. Sinatu wala naum, itu diantara contoh mad lain. Maka kalau ini inna yauma bukan mad lain tapi haraf lain. Haraf itu huruf. Inna yaumal, di situ ada alif lam koma riyah. Fasli kana mad maddo bi'i atau mad asli. Disebut mad asli, mad memanjangkan bacaan, asli yakni pokok. Bila mana alif sebelumnya fathah, contohnya ini kana. Yang kedua waw sukun sebelumnya dhammah, yukimuna muna, itu berarti mad asli. Yang ketiganya ya sukun sebelumnya kasrah, alladzina, dua ketukan, disebut mad asli. Mad asli itu pokoknya memanjangkan bacaan itulah dua ketukan. Lalu kenapa disebut juga dengan mad tabi'i? Sebab orang yang tabiatnya benar, dia tidak akan melebihkan atau mengurangi dari dua ketukan. Inna yawmal fasli kana ini nih tadi mad asli atau mad tabi'i. Miko sama-sama mad tabi'i, ta mad iwad ya. Tapi kalau wasol atau dilanjut ke ayat selanjutnya dan kita kuat napas, maka berlaku hukum idgham bi ghunnah. Contoh
Inna yawmal fasli kana miqatan yawma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Itu berlaku idgham bi ghunnah, berarti dilebur bunyi n dalam afwajan, tanwin itu dilebur ke dalam huruf di depannya, yakni huruf wa, diidghamkan, diidkhal. Idkhal itu artinya memasukkan, ya, dan dengan dengung bi ghunnah. Wa futihatis alif lam syam siyah, sama mad wajib muttasil. Ingat aja, ittisal itu bersambung, sebab ini sama ada alif pada huruf mim, maknya memang bisa jadi awalnya mad asli jika belum ada hamzah. Tapi jika ada hamzah, ini pantangan, tidak lagi menjadi mad asli, namun mad far'i. Dalam hal ini adalah mad wajib muttasil. Tadi kenapa saya katakan muttasil ittisal itu bersatu? Karena ini ma bertemu hamzah satu kata, bukan beda. Sama satu kata artinya langit, jaa artinya datang. Tapi kalau tabbat yada, di situ yada abi, yada satu kata, ya. Tabbat binasalah, yada tangan, kedua tangan. Tangannya siapa? Abi lahabi watab, Abu Lahab. Jadi di situ ada yada mad asli bertemu dengan hamzahnya, yakni abi lahabi watab, tapi beda kata. Yada satu kata, kedua tangan. Abi satu kata, gitu. Itu namanya mad wajib mad. Itu namanya mad jaiz munfasil. Infasil, infasola, fasola itu artinya merinci. Makanya ada di ayat yang kita bahas ini adalah yaumul fasl, ya, fasl itu artinya yang memisahkan. Di kitab atau di undang-undang ada pasal, karena untuk membedakan dan merinci satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, itu sedikit tentang tajwid. Selanjutnya kita masuk ke dalam tafsir Al-Quran dari ayat ke-17. Ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai prolog, ayat-ayat 16 ke belakang atau dari ayat 1 sampai ayat 16 itu menguraikan bukti-bukti kuasanya Allah untuk mengadakan hari kebangkitan. Karena memang ayat ini kala itu untuk merespon, menanggapi kelompok kaum musyrikin. Sebab kaum musyrikin ini kalau ditanyakan tentang Allah, mereka itu percaya. Loh, depan itu Ka'bah, kenapa mereka urusi? Karena mereka menganggap ini adalah peninggalan kakek moyang mereka. Di antaranya tentu yang membangun itu adalah Nabi Ibrahim. Cuma sayang mereka melakukan kemusyrikan. Mereka yang generasi musyrikin Makkah itu, ya, mereka itu percaya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti jawabnya Allah. Mana buktinya? Misalnya ada beberapa ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Ankabut ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamara la yaqulunallahu fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka kaum musyrikin itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka kaum musyrikin itu akan menjawab Allah. Tapi tentang hari kiamat mereka tidak percaya. Maka dari itu surah An-Naba ini bagian awalnya membahas tentang kekuasaan Allah.
supaya ketika disajikan tentang kekuasaan Allah, Allah bisa melakukan banyak hal dengan kuasanya, apalagi cuma menghancurkan. Menciptakan alam raya saja bisa, apalagi menghancurkan gitu. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, ayat ini akan merincikan tentang kebangkitan tersebut, hari kiamat yang sedang menjadi fokus pembahasan surah ini. Inna yaumal fasli, inna sesungguhnya, yaumal fasli hari keputusan. Tadi saya mengatakan fasl itu pemisah, pemisah atau yang merincikan. Faslun ini adalah suatu pasal ya, tentang karena memang merincikan, menentukan, menetapkan. Inna yaumal fasli sesungguhnya hari keputusan, bainal khalaiqi di antara semua makhluk. Ini saya pakai tafsir Jalalain. Kana miqata adalah suatu waktu yang ditetapkan, waktu yang ditentukan ini litsawabi untuk memberi pahala, wal iqabi dan menimpakan siksaan. Maka kalau yang sekarang sedang berlelah-lelah, berpeluh, capek ibadah, repot, mungkin nafsunya ada yang merasakan repot, capek dan sebagainya, tenang saja, lelahnya kita insya Allah akan menjadi alhamdulillah jika lelah tersebut didasari dengan niat lillah, insya Allah. Ini janji Allah di ayat 17, inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan. Yang dimaksud adalah hari kiamat, karena di antara penamaan hari kiamat adalah yaumul fasl, hari keputusan. Sesungguhnya hari keputusan bainal khalaiq di antara semua makhluk, kana miqata adalah suatu yang ditetapkan, sudah ditetapkan. Hanya saja kita tidak ada yang tahu. Yang mesti kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Makanya Nabi pernah ditanya, kapan hari kiamat itu? Lalu kata Nabi, apa yang telah Anda siapkan? Sampai-sampai Anda bertanya, kapan hari kiamat itu? Memangnya Anda punya bekal dan amal apa sih? Sudah banyak atau belum? Untungnya orang ini cuma menjawab, aku punya bekal, diantaranya cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, oh kalau begitu almar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Ya, kita dengan dasar cinta, tentunya tidak hanya cinta saja, tapi buktikan kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, tenang yang hari ini berpeluh, capek dalam ibadah, ujian itu. Karena apa? Karena nanti akan ada waktunya, waqtan litsawabi wal iqabi, di mana hari kiamat tersebut adalah waktu yang ditentukan untuk ditunaikan pahala dan ditimpakan siksaan. Kalau kita alhamdulillah sholat ibadah dijaga, namun penghasilan segini-gini aja, orang lain gak ibadah tapi kok banyak hartanya, udah itu istidraj, nggak usah takut, masing-masing ada bagiannya, masing-masing ada balasannya. Dan di hari kiamat itu akan ditunaikan baik reward maupun punishment, baik pahala maupun siksaan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma, pada hari itu, hari kiamat tersebut, yunfakhu ditiup fis suri sangkakala, nanti ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala. Peniupan sangkakala sebagai simbol tanda pertama hancurnya dunia, yang kedua dibangkitkan. Nah, berapa jaraknya? Ada sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi bahwa jarak antara kedua tiupan itu adalah 40. Namun sayangnya tidak ditegaskan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu alam. Al-qarn badalun min yaumil fasl au bayanin lahu wan nafyu israfil. Di sini
Yauma yunfakhu fis-sur menjadi badal dari lafal yaumal fasl. Badal itu apa ya? Pengganti. Atau merupakan bayan itu penjelasan. Jadi ayat ini menjadi penjelas terhadap ayat sebelumnya, bahwa akan datang nanti hari ditetapkan. Nah, hari tersebut, hari kiamat adalah hari yang mana ditiupkan sangkakala. Siapa yang meniupnya? Wan nafihu Israfil. Yang meniupnya atas tugas yang didelegasikan oleh Allah adalah malak Israfil. Kalau satu itu malak, kalau banyak malaikah. Nah, malak Israfil inilah yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Perlu diketahui, malaikat ini bukan membantu tugas Allah, bukan, awas. Sama seperti halnya manusia, mereka beribadah dan masing-masing mereka mendapatkan tugas dari Allah Ta'ala. Nah, maka ini malak ada yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala, yakni malak Israfil. Fatatuna, ketika ditiupkan sangkakala tersebut oleh malak Israfil, lalu kalian datang min kuburikum, dari kuburan-kuburan kalian, ilal mauqif, menuju mauqif. Waqafa itu berhenti, mauqif adalah tempat pemberhentian, ya. Itu menuju ke mauqif, ke satu titik yang telah ditentukan oleh Allah. Afwaja, datangnya itu berkoloni-koloni, berkelompok-kelompok. Jama'atin, yakni secara berkelompok, mukhtalifatin, bergelombang-gelombang. Mukhtalifah itu bermacam-macam, maksudnya bergelombang-gelombang. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'u, dan dibukalah opo as-sama, langit. Untuk apa? Syuqiqat linuzulil malaikah. Langit itu terbuka, maksudnya syuqiqat, terbelah. Kenapa? Linuzulil malaikah, karena turunnya para malaikat. Oh, turun, iya. Jangan lupa bahwa kita pernah membahas malam Al-Qadar, malam penuh kemuliaan. Menurut ulama juga Lailatul Qadar disebut malam kesempitan. Maksudnya di malam tersebut turun para malaikat berjubelan. Kita saja tidak tahu, maka disebut Lailatul Qadar. Kalau mau menyebut Lailah, nggak usah pakai malam, cukup Lailatul Qadar. Kalau mau menyebut malam, ya cukup malam Al-Qadar, tidak perlu malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailah nyeteta keneh sarwana, ya cukup Lailatul Qadar. Malam itu sempit karena malaikat turun. Nah, ini berkenaan dengan hari kiamat, dibukakan, terbelah itu langit, syuqiqat linuzulil malaikat, karena turunnya malaikat. Fakanat abwaba, maka terdapatlah di itu langit pintu-pintu. Dzata abwabin, yakni langit itu membentuk berupa pintu-pintu. Wallahu alam seperti apa gambaran rincinya. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Wasuyiratil jibali, dan dijalankanlah, ya, sekarang sedang musim Isra Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya berjalan atau diperjalankan. Suyirat, dan diperjalankanlah apa? Al-jibal, gunung-gunung. Maksudnya dhuhiba biha an amakiniha, lenyap itu gunung-gunung dari tempatnya. Ya, sekarang mulai digundulin, cuma sayangnya digundulinnya sama oknum, begitu kan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi nanti ketika hari kiamat, ya beneran akan hilang itu gunung-gunung. Padahal sempat kita bahas wal jibal autada, bahwa jibal, gunung adalah sebagai autad, apa? Paku bumi, atau istilahnya pasak bumi. Kita taruh kertas di tengah lapangan, saat itu sedang banyak angin. Kalau kita tidak menggunakan batu atau paku, maka akan terbawa oleh angin. Nah, gambaran bumi itu terhampar dan ada gunung-gunung. Gunung itulah sebagai autad, sebagai pasak bumi. Nah, sayangnya ketika hari kiamat itu gunung-gunung dhuhiba biha an amakiniha, lenyap, hilang dari tempat-tempatnya. Fakanat saroba, maka jadilah itu gunung ibarat apa? Fata morgana,
habaan ae mitlahu, menjadi debu yang berterbangan. Ini sejalan dengan surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, ya. Ayat berapa itu di dalam surah Al-Qari'ah? Di dalam ayat 5 surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu, dan jadilah al-jibalu itu gunung, kal ihnil manfus, bagaikan bulu yang berhamburan. Ya, hampir mirip dengan ayat ini, fakan saroba, ya. Kenapa? Fi khiffatin sayriha, karena bagaikan debu yang diterbangkan. Udah, itu gunung, apalagi kita. Maka kalau kita mengingat ayat ini, ya Allah, segitu gunung, apalagi kami, ya Allah, manusia yang kecil-kecil ini, yang di bawah 2 meter, ya Allah. Maka apa pantas kita ini sombong? Nah, malu kita kepada Allah Ta'ala, malu juga kepada makhluk. Kita mah gak ada apa-apanya. Kemudian inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu kanat mirsada, ya. Kanat ada di itu jahanam mirsadan, tempat pengintaian, rosidatan au mursadah, selalu mengintai atau ada tempat mengintai. Diintai itu untuk apa? Litogina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi itu di neraka jahanam udah siap itu. Si fulan nih ahli neraka, siap dicaplok, siap diambil, siap dimasukkan. Jadi hati-hati. Jangan-jangan kita ini lagi diintai juga begitu, ya. Maka manfaatkan kesempatan waktu yang masih ada. Kita sudah masuk tahun yang baru, waktu yang baru, momen yang baru. Jangan sampai kita termasuk orang merugi, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ini cuma nunggu giliran saja. Litoghina ay al kafirina, orang-orang kafir, orang ingkar yang tidak beriman. Fala yatajawazunaha, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan itu orang-orang yang ingkar. Ma'aba, nah, di mana jahanam ini sebagai tempat kembali, marji'an lahum, tempat kembali bagi mereka, fayadkhulunaha, karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Labithina, maka tinggal, halun muqaddaratun ay muqaddaran lubthi, bahwa telah dipastikan penempatan orang-orang yang tidak iman itu, yang ingkar tersebut akan ditetapkan dan ditempatkan fiha, di itu jahanam, di itu neraka, ahqaba. Hukum ini maknanya banyak, ya. Ada yang maknanya 70-an, dikali sekian, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya ahqaba itu berabad-abad diartikannya, ya. Maksudnya duhuron, yakni untuk selama-lamanya, la nihayatalah, tidak ada batasnya. Pokoknya khalidina fiha, saat seneng-eneng, kalau orang sudah bilang salawasna, selamanya. Jamu hukbin bidhammi awalnya, tadi kita hukban. La yadukuna fiha barda wala syaraba, la yadukuna, mereka tidak merasakan, ya, zauk itu rasa. La yadukuna, mereka tidak merasakan fiha, di itu neraka, bardan, kesejukan, nggak ada adem-ademnya, nggak ada AC. Nauman, mereka maksudnya tidak merasakan tidur di itu tempat neraka. Fa innahum la yadhukunahu, karena sungguhnya mereka tidak akan merasakan tidur. Kalau kita tidur itu bisa karena kelelahan atau karena kondisi yang nyaman, sejuk. Dan di sana di neraka tidak ada yang merasakan seperti itu. Ya, kita mah belum makan juga enak-enak aja, adem ayem gitu. Tapi di sana alih-alih adem, tidur saja tidak bisa karena saking panasnya. Wala syaroba, dan tidak pula mendapat minuman, nggak ada minuman. Maksudnya ma yushrabu taladzudan, nggak ada minuman yang lezat. Ada sih ada, tapi apa itu? Nanah, ya, jijik gitu. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali katanya illa lakin, tetapi hamiman, air yang mendidih, ma'un harran, yakni air yang panasnya, ghayatul hararah, ghayat itu ujung, pokoknya panungtungan panasna, artinya sangat panas, panas yang tak terperikan, pokoknya paling panas, panasnya pual. Nah,
kalau perlu O-nya banyak, wah sangat panas. Ya, tentu kita tidak mau masuk neraka. Wa ghassaqo dan nanah. Naudzubillah min dzalik. Ghassaqo artinya fa innahum an sadidin alna fa innahum yadhukuna juzu bidzalika. Nah, nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Ya, kalau kita boleh gambarkan, kita saja di tempat yang panas banget bisa keluar keringat. Ini lebih panas, jangankan keringat, apa? Nanah juga keluar, sehingga nanah itulah yang akan diminum. Naudzubillah min dzalik. Jazaa'u wifaqa, itu semua sebagai pembalasan yang setimpal, muwafiqan li amalihim, atau yang sesuai dengan amal perbuatan mereka. Fala dan a'zam minal kafir, karena tidak ada suatu dosa pun yang lebih besar daripada kekafiran. Wala azab a'zamu minan nar, dan tidak ada azab yang lebih besar daripada azab neraka. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu la yarjun, mereka tidak mengharapkan, ya khafuna, maksudnya mereka tidak takut, hisaba, terhadap hisab. Nggak takut mereka mah, orang yang ingkar itu. Liinkarihim al-ba'ts, karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya Al-Quran, tidak percaya akan tidak percaya terhadap Al-Quran. Kidzaba, dengan sungguh-sungguh bohong, takdziban, kedustaan yang sesungguhnya. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, minal a'mali, dari amal-amal perbuatan, ahsainahu, maksudnya dobabnahu, telah kami hitung, telah kami catat, kitaban, dalam suatu kitab, maksudnya kitaban fil lauhil mahfuz, di kitab yang disebut dengan kitab atau dalam catatan lauhil mahfuz, linujazi alaihi, supaya kami memberikan balasan alaihi, kepadanya. Wa min dzalika takdzibim bil Quran, antara lain karena mereka mendustakan atau tidak percaya terhadap Al-Quran. Terakhir, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka karena itulah fadzuqu, rasakanlah oleh kalian, ay fayuqalu lahum fil akhirah, katakanlah kepada mereka ketika inda wuqu'il adzab, ketika disiksa mendapatkan azab, jazaakum, ya, jazaakum, dzuqu, ya, ketika disiksa, dzuqu, katakan dzuqu, rasakanlah, ya, jazaakum, pembalasan kalian ini. Ayo, mumpung kita masih di dunia, masih ada kesempatan, ayo berbuat baik. Falan nazidakum illa adzaba, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian illa adzaba, selain daripada azab, fauqa adzabikum, di samping azab yang kalian rasakan sekarang, dengan azab yang pedih. Maka dari itu, semoga kita sekalian bisa memanfaatkan waktu yang baik ini, waktu yang ada untuk beribadah, sehingga kita terhindar dari berbagai siksaan dan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.